Selamat siang guys, selamat jumpa kembali dengan saya Ibu Nali. Salam sehat buat kita sekalian. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang penyakit parasit pada tiram mutiara. Namun sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih buat Anda karena Anda telah merespons tugas yang saya berikan buat Anda, telah mengirim tepat pada waktunya. Dan saya harap tugas ini bisa menjadi pembelajaran penting buat Anda di kemudian hari. Baik, hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang penyakit parasit pada tiram mutiara. Seperti yang sudah saya jelaskan buat Anda di pertemuan yang lalu, bahwa penyakit itu dia merupakan masalah yang terbesar yang dihadapi dalam budidaya. Nah, sama halnya dengan budidaya tiram mutiara. Serangan penyakit yang bisa merugikan budidaya tiram mutiara, salah satunya yaitu serangan penyakit yang diakibatkan oleh parasit. Nah, golongan parasit yang biasanya dia sangat merugikan, bahkan sangat membuat sehingga tiram itu dia dapat mati, itu golongan parasit dari jenis atau dari kelas Polychaeta. Nah, karena infeksi dari serangan parasit ini, maka dia dapat mengakibatkan kematian tiram atau dia juga bisa mengakibatkan penurunan kualitas dari mutiara yang dihasilkan. Nah, Polychaeta ini dia tergolong dalam organisme yang disebut dengan organisme biofouling. Organisme biofouling itu organisme yang dia suka hidup menempel pada organisme lain, dan otomatis ada dampak atau kerugian yang dihasilkan akibat dari penempelan organisme tersebut pada organisme lain. Nah, jenis Polychaeta yang umum ditemukan terbagi atas dua golongan yang terbesar, yaitu dari Polychaeta pengebor dan ada Polychaeta penempel. Tapi dua-duanya tetap merugikan tiram mutiara. Nah, kalau Polychaeta pengebor itu apa? Polychaeta pengebor itu jenis Polychaeta yang dia bisa membuat lubang dari bagian luar cangkang tiram itu hingga menembus ke bagian dalam cangkang atau yang disebut dengan lapisan nacre dari cangkang tiram mutiara. Anda bayangkan saja cangkang tiram yang begitu keras, tapi dia bisa dilubangi oleh organisme Polychaeta ini. Yang minggu lalu saya sudah jelaskan ke Anda bahwa Polychaeta itu termasuk dalam golongan Annelida, cacing. Bayangkan cacing yang kecil saja, dia bisa melubangi, dia punya kemampuan untuk bisa melubangi cangkang tiram mutiara yang sangat besar itu atau yang sangat keras itu. Nah, golongan kedua yaitu golongan Polychaeta penempel. Nah, untuk Polychaeta penempel ini, dia hanya terdapat di bagian luar dari cangkang tiram mutiara saja. Dia tidak masuk dan dia tidak melubangi cangkang tiram mutiara. Tetapi harus diingat oleh Anda bahwa pada saat Polychaeta pengebor ini, dia membuat lubang pada cangkang tiram mutiara, maka serta-merta kalau lubangnya itu besar yang dibuat oleh Polychaeta pengebor ini besar, maka serta-merta Polychaeta penempel yang hidup di bagian luar atau bagian luar cangkang tiram mutiara itu, dia akan juga bisa masuk melalui lubang yang dibuat oleh Polychaeta pengebor ini ke dalam tubuh tiram mutiara. Dan hidup di situ menggerogoti bagian dalam dari tiram mutiara. Nah, contoh daripada Polychaeta pengebor tiram mutiara itu
yang sering ditemukan itu ada 3, yaitu dari golongan Cestoda, dari golongan cacing nematoda, dan dari golongan cacing trematoda. Nah, sedangkan untuk Polychaeta penempel yang paling umum ditemukan itu dari jenis Nereis, dari jenis Psyllis, dan dari jenis Streplosoma. Nah, yang selalu saya tekankan buat Anda bahwa organisme Polychaeta pengebor ini dia mengebor cangkang mutiara yang akan mengakibatkan kondisi dan ketahanan tubuh dari tiram mutiara itu akan mengalami penurunan, bahkan sampai mengalami kematian. Nah, di antara kedua kelompok yang tadi saya jelaskan di atas, Polychaeta pengebor dan juga Polychaeta penempel, Polychaeta pengebor itu dia yang paling banyak merusak tiram mutiara. Karena apa? Karena dia menempel di tiram mutiara, dia tidak hanya menempel begitu saja, tapi dia merusak, melubangi cangkang tiram mutiara itu sampai ke bagian dalam. Akibat dari cangkang tiram yang sudah dibolongi oleh Polychaeta penempel ini, Polychaeta pengebor ini, nah di situ akan ada banyak organisme-organisme lain yang dia bisa menempel dan menginfeksi tiram mutiara itu. Jadi seperti misalnya ada bakteri, ada virus yang dia bisa masuk, menembus sampai ke dalam tubuh tiram mutiara itu melalui lubang yang sudah dibuat oleh Polychaeta pengebor ini. Nah, sedangkan dari golongan Polychaeta penempel ini yang paling banyak ditemukan di lokasi budidaya itu dari golongan Psyllis, sekitar 70%. Ini Psyllis ini. Ini jenis ini dia yang paling banyak ditemukan hidup menempel pada tiram mutiara. Nah, selanjutnya diikuti oleh jenis Nereis tadi. Nah, ini merupakan hasil penelitian dari beberapa penelitian dari sentra-sentra budidaya yang ada baik di dalam maupun di luar negeri, ditemukan bahwa ternyata jenis Psyllis ini dia yang paling banyak hidup menempel di cangkang tiram mutiara. Nah, umumnya organisme penempel ini dia menempel pada bagian anterior dari tiram mutiara. Nah, biasanya tiram mutiara itu ada 2 bagian yang terbesar. Ada bagian anterior atau disebut dengan bagian depan dan bagian eksterior atau bagian belakang. Nah, bagian anterior itu yang di depan, yang pas cangkang itu dia membuka mulutnya itu yang disebut dengan bagian anterior. Sedangkan bagian eksterior itu pada bagian engsel dari tiram mutiara itu yang disebut dengan bagian eksterior. Nah, untuk organisme penempel ini dia umumnya selalu ditemukan hidup menempel pada bagian anterior dari cangkang tiram mutiara ini. Nah, jenis parasit dari organisme Polychaeta itu baik organisme Polychaeta pengebor maupun organisme Polychaeta penempel, dia ditemukan hampir di semua jenis tiram mutiara yang dibudidayakan. Baik itu Pinctada maxima, baik itu Pinctada margaritifera, baik itu Pteria pinguin, di sentra budidaya manapun, baik di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Nah, jenis-jenis parasit ini yang umumnya ditemukan hidup menempel pada tiram mutiara. Nah, kalau seandainya hal ini dibiarkan terus-menerus,
dan tidak ada penanggulangan yang dilakukan, maka otomatis yang selalu saya katakan bahwa usaha budidaya itu bukan akan mengalami keuntungan, tetapi dia akan mengalami kerugian. Jadi jangan Anda pikir bahwa organisme yang kecil ini dia tidak berpengaruh terhadap tingkat kelangsungan hidup dari tiram mutiara yang Anda budidayakan. Tetapi organisme yang kecil ini jika tidak ditanggulangi secara dini, maka dampaknya akan sangat besar terhadap organisme budidaya, khususnya tiram mutiara yang dibudidayakan. Nah, selanjutnya, selain dari polikaita penempel dan pengebor tadi, ada juga moluska dan spons yang dia tergolong dalam organisme biofouling pada cangkang mutiara. Tapi tidak semua moluska dan spons itu dia bersifat biofouling pada cangkang tiram mutiara. Nah, untuk moluska itu yang terbanyak ditemukan dari kelas Lithopaga spp. Nah, untuk jenis Lithopaga spp ini dia nih. Ini moluska jenis Lithopaga spp. Lithopaga spp artinya terdiri dari beberapa spesies. Jadi ada beberapa spesies Lithopaga ini. Dia umumnya bersifat biofouling pada cangkang tiram mutiara. Nah, selain daripada moluska, ada dari golongan spons. Spons itu karang lunak, ya. Jadi kalau Anda sering nonton film SpongeBob itu, nah itu SpongeBob itu dia dari jenis spons, lunak. Nah, lunak tapi bisa berbahaya terhadap cangkang tiram mutiara yang sangat keras itu. Organisme yang lunak, tapi ketika dia menempel di cangkang tiram mutiara, dia akan mengakibatkan kerugian pada tiram mutiara. Nah, untuk golongan spons ini, dia ditemukan banyak pada jenis Cliona sp. Ini dia ini, spons ini, Cliona sp. Nah, sama halnya dengan polikaita, kemampuan mengebor dari kedua organisme ini, moluska dan spons ini, dia bisa mengebor cangkang tiram mutiara itu 1-2 cm hingga menembus lapisan nacre atau lapisan dalam. Ini yang disebut dengan lapisan nacre, bagian dalam dari cangkang tiram mutiara ini. Ya. Nah, jadi dia punya kemampuan yang sama dengan polikaita pengebor. Dia mengebor sampai dia menempel, dia mengebor sampai di bagian dalam dari cangkang tiram mutiara itu. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi pengikisan matriks cangkang dan cangkang akan hilang secara prematur. Ya. Jadi Anda lihat kalau tiram mutiara ini bagian dalamnya ini bagian dalamnya ini dia bagian matriks dalamnya ini dia akan mengalami kerusakan diakibatkan karena moluska dan spons yang dia melubangi itu, sehingga cangkang itu dia bisa mati, dia tidak bisa berfungsi dengan baik karena sudah dilubangi oleh organisme-organisme pengebor tadi. Nah, kira-kira kalau demikian besar pengaruh yang diberikan oleh organisme pengebor ketika dia menempel di cangkang tiram mutiara tadi. Begitu besar dia punya kemampuan untuk mengebor sampai merusak cangkang tiram, bahkan sampai mengakibatkan kematian pada organisme tiram mutiara. Kira-kira ada tidak pencegahan yang bisa dilakukan sehingga dia tidak akan membawa dampak yang lebih besar lagi dalam usaha budidaya tiram mutiara? Nah, pencegahan yang bisa Anda lakukan
untuk mencegah penyakit parasit pada tiram mutiara bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, bisa dilakukan dengan pembersihan dan pengecatan, dan yang kedua bisa dilakukan dengan sistem perendaman. Nah, kalau dilakukan dengan sistem pembersihan, maka yang sering dilakukan di sentra-sentra budidaya itu, mereka selalu membersihkan cangkang tiram mutiara itu secara teratur 1 atau 2 minggu sekali. Nah, sistem pembersihan yang dilakukan bisa dilakukan secara alami atau secara manual, dan juga bisa dilakukan dengan penyemprotan. Pasti Anda berpikir kira-kira bagaimana caranya ya? Kok bisa dilakukan secara manual, bisa dilakukan dengan sistem penyemprotan, itu bagaimana? Nah, kalau dilakukan dengan sistem manual, mutiara yang ada di dalam net itu setiap 1 atau 2 minggu sekali, ketika pekerja-pekerja di sentra budidaya itu dia datang ke rakit, dia punya tugas itu kasih naik itu tiram mutiara, kasih keluar dari pocket net, kasih cuci itu pocket net hingga bersih. Tetapi cangkang tiram mutiara itu juga harus dibersihkan. Jadi bukan pocket netnya saja yang dibersihkan, tetapi tiramnya juga dibersihkan. Jadi kasih keluar itu tiram dari dalam pocket net, kemudian mereka harus membersihkan secara manual. Caranya bagaimana? Mereka melakukan pengirikan atau biasa orang Ambon bilang kikis. Ya. Kikis itu cangkang kasih bersih. Sehingga organisme-organisme yang menempel di cangkang tiram itu, dia akan terlepas pergi dengan sistem pengerikan atau pengikisan tadi. Nah, organisme yang sudah dibersihkan dari cangkang tiram mutiara ini, lalu kemudian jangan lagi dibuang ke laut. Karena ketika Anda membuang dia lagi ke laut, maka dia akan kembali hidup dan menempel ke cangkang tiram mutiara itu. Nah, sebaiknya yang sudah dibersihkan itu diangkat lalu dibuang ke darat. Sehingga dia tidak lagi bisa menempel hidup dan menempel di cangkang tiram mutiara. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pembersihan itu harus dilakukan secara terus-menerus. Karena di laut itu bukan cuma 1-2 organisme yang hidup, tapi beribu-ribu organisme yang hidup, dan dia akan mencari inang untuk menempel sebagai tempat untuk mencari makan, tempat untuk bisa berlindung. Nah, jadi kalau tiap hari katong bersihkan, itu berarti katong sudah mencegah mutiara yang katong tiram mutiara yang katong budidayakan itu dari serangan penyakit parasit yang merugikan. Nah, yang kedua, pembersihan dengan menggunakan penyemprotan. Jadi kalau tadi saya bilang kalau secara manual itu 1 persatu tiram mutiara itu dikeluarkan dari dalam pocket net, lalu 1 persatu pekerja itu dia harus membersihkan tiram mutiara itu, cangkang tiram itu secara manual. Kalau sudah bersih, pocket netnya sudah bersih, kembali lagi tiram-tiram tadi dimasukkan ke dalam pocket net itu, lalu digantung kembali di rakit pemeliharaan. Kalau sistem penyemprotan, tiram yang ada dalam pocket net itu tidak perlu lagi dikeluarkan dari pocket net. Karena kalau 1 kali semprot tiram pakai tekanan tinggi, bisa-bisa cangkang tiram juga dia akan ikut pecah. Nah, oleh sebab itu, yang tadinya pocket net yang diangkat dari rakit pemeliharaan, kita gantung di rumah jaga. Jadi kalau Anda sekarang sudah semester 5, besok lusa Anda sudah turun magang,
Kalau Anda magang di lokasi budidaya, minimal Anda sudah punya gambaran, oh seperti begini yang pernah Ibu Nali jelaskan kepada kita. Nah, jadi pocket net itu diangkat dari rakit pemeliharaan, digantung di rumah jaga itu, baru disemprot dengan menggunakan selang penyemprot. Ya, jadi biasanya perusahaan-perusahaan mutiara itu dong punya alkon sendiri di rakit pemeliharaan, di rumah jaganya itu di rakit pemeliharaan di tengah laut sana. Lalu mereka sambung air dengan alkon itu sehingga semprot pakai semprot kayak orang cuci-cuci oto itu. Nah, semprot itu yang selalu digunakan untuk menyemprot tiram mutiara. Jadi sekaligus pembersihannya tidak 2 kali. Kalau manual harus 2 kali kasih bersih, kasih keluar cangkang, kasih keluar tiram, bersihkan dia pun cangkang, harus lagi bersihkan pocket netnya sendiri. Tetapi kalau pembersihan dengan menggunakan selang tekanan tinggi, tidak 2 kali lagi Anda membersihkan, tapi Anda sekaligus membersihkan pocket net dan membersihkan tiram mutiara. Jadi kalau Anda semprot dengan selang tekanan tinggi, maka organisme-organisme penempel yang hidup di cangkang tiram mutiara itu dia akan lepas dari cangkang tiram mutiara, atau lumut-lumut yang hidup menempel di pocket net itu yang dia menghalangi sistem sirkulasi, baik sirkulasi nutrien maupun sirkulasi udara terhadap cangkang tiram mutiara itu juga dia lepas. Sehingga pocket net tiram mutiara bersih, lalu kemudian digantung lagi di rakit pemeliharaan. Nah, sistem ini biasanya di sentra-sentra budidaya, di lokasi-lokasi budidaya itu dilakukan rutin. Jadi pembersihan ini dilakukan secara rutin, bisa 1 atau 2 kali seminggu. Jadi selalu dilakukan secara terus-menerus dengan harapan bahwa dengan melakukan pembersihan terhadap cangkang mutiara, kemungkinan menempelnya organisme penempel di cangkang tiram mutiara yang bisa merusak dan melubangi cangkang tiram mutiara itu akan semakin kecil. Nah, bisa juga dilakukan dengan ada beberapa perusahaan-perusahaan mutiara, mereka juga melakukan proses pengecatan pada cangkang tiram mutiara tadi. Jadi sebelum cangkang itu digantung, ditaruh di pocket net untuk digantung ke di rakit pemeliharaan, mereka melakukan treatment pengecatan cangkang tiram mutiara dengan menggunakan bahan antifouling. Ya, bahan antifouling kalau sekarang lagi gencar-gencarnya antivirus untuk virus COVID-19 ini. Nah, itu seperti demikian, bahan antifouling. Artinya dengan harapan, dengan tujuan bahwa ketika cangkang tiram itu dicat dengan menggunakan bahan antifouling, maka organisme penempel yang bersifat biofouling itu dia tidak akan menempel di cangkang tiram mutiara, karena sudah ada antifouling yang dicat di bagian luar dari cangkang tiram mutiara. Tetapi ini otomatis membutuhkan biaya operasional tambahan dalam usaha budidaya tadi. Tapi kalau mau mendapatkan hasil yang baik, pasti segala cara harus bisa dilakukan sehingga kualitas mutiara yang dihasilkan juga itu bukan kualitas mutiara yang abal-abal, tapi kualitas mutiara yang baik. Karena apa? Karena sistem pemeliharaan, sistem budidaya, dan sistem penanggulangan terhadap penyakit yang menginfeksi tiram mutiara itu diperhatikan dengan baik. Ya. Nah, selain itu, pencegahannya juga bisa dilakukan dengan proses perendaman. Perendamannya ini dengan apa? Anda pasti bingung, perendamannya ini dengan apa? Nah, Anda jangan bingung. Kalau ketika nanti Anda turun magang,
dan Anda ditempatkan di lokasi magang, misalnya di lokasi budidaya, entah itu di Ohiwa, entah itu di Tarwa, di mana saja, satu waktu Anda pasti akan disuruh coba semua tiram mutiara itu ketika sudah dibersihkan, lalu kita melakukan treatment perendaman dengan air tawar, baru setelah itu diangkat, dimasukkan kembali ke pocket net, baru digantung lagi ke rakit pemeliharaan. Jangan Anda bingung, kenapa harus lakukan perendaman dengan air tawar? Nah, itu salah satu treatment, salah satu usaha, salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah parasit menempel pada cangkang tiram mutiara. Tetapi yang harus diperhatikan baik-baik bahwa perendaman dengan menggunakan air tawar ini dia hanya butuh waktu 30 sampai 40 detik saja. Tidak boleh lebih. Kenapa tidak boleh lebih? Karena Anda tahu, tiram mutiara itu dia hidup di kondisi salinitas 30 sampai bisa 35 ppt. Itu dia bisa hidup. Tapi kalau di bawah itu, kecuali mutiara air tawar, dia bisa, karena dia punya tempat hidup alami itu memang di air tawar, ya. Tetapi kalau mutiara air laut, dia kan bukan tempat hidup alami itu di air laut, di air tawar, tapi di air laut. Dengan demikian, kalau melakukan sistem perendaman dengan air tawar, maka harus dilakukan hanya sebentar, tidak boleh lama. Karena kalau lama, maka dia akan berpengaruh terhadap kondisi fisiologis dari tiram mutiara tadi. Jadi salah jaga bukan melakukan penanggulangan terhadap organisme biofouling yang menempel di cangkang tiram, tetapi justru sebaliknya kita sendiri yang mematikan tiram budidaya yang kita budidayakan. Nah, tujuan dari perendaman 30-40 detik ini dengan harapan bahwa cacing-cacing penempel tadi atau moluska-moluska penempel tadi dia bisa lepas. Kalau tadi di pembersihan dia tidak lepas secara keseluruhan, maka dengan perendaman menggunakan air tawar, maka yang ada sisa-sisa yang ada menempel di cangkang itu dia akan keluar. Ya, dia akan keluar dari cangkang tiram mutiara tadi. Nah, treatment yang berikut bisa dilakukan dengan perendaman menggunakan larutan garam selama 15 menit. Nah, hal ini, perendaman dengan menggunakan larutan air garam ini, dia tergantung dari jenis dan ukuran tiram mutiara. Ya. Jadi jenisnya apa, lalu ukurannya bagaimana? Ukuran spat, ukuran anakan, kita tidak bisa memberikan perlakuan yang sama, perendaman yang sama, waktu yang sama 15 menit terhadap ukuran anakan dengan ukuran dewasa. Kalau ukuran dewasa kita bisa 15 menit, tetapi kalau ukuran anakan atau spat mungkin bisa kurang dari 15 menit. Karena apa? Karena kondisi fisiologis dari organisme untuk ukuran anakan, ukuran spat dengan ukuran dewasa itu dia berbeda. Nah, sehingga kalau kita melakukan pencegahan terhadap suatu penyakit, maka yang harus dilakukan, yang harus diperhatikan, kita lihat dulu, ini jenisnya apa? Terus ukurannya bagaimana? Sama halnya dengan manusia. Kalau kita sakit, dosis obat yang diberikan terhadap anak-anak dengan dosis obat yang diberikan untuk orang dewasa itu dia harus berbeda. Karena apa? Karena daya tahan tubuh dari anak dan daya tahan tubuh dari orang dewasa itu dia berbeda-beda. Dari orang dewasa itu juga antara satu jenis dengan jenis yang lain, antara laki-laki dan perempuan juga dia berbeda. Tiap-tiap orang dia berbeda kondisi tubuhnya. Nah, sama halnya dengan tiram mutiara. Tiap jenis
dia berbeda antara satu jenis dengan jenis yang lain, antara satu ukuran dengan ukuran yang lain terhadap dosis obat yang akan kita aplikasikan ke mereka untuk mencegah suatu penyakit. Nah, sehingga yang harus diingat ada beberapa perusahaan budidaya yang sudah menerapkan sistem perendaman dengan menggunakan larutan garam ini. Jadi kalau mereka lihat bahwa kata mutiara ini tingkat infeksi dari parasit ini semakin banyak, maka selain melakukan proses pembersihan baik secara manual ataupun secara dengan menggunakan selang tekanan tinggi, mereka akan melakukan treatment. Jadi mereka menggabungkan antara pembersihan dan perendaman ini dengan harapan bahwa di kemudian hari nanti hasil mutiara yang didapatkan itu mutiara yang berkualitas. Ya. Nah, di sini saya mau menjelaskan kepada Anda ini hasil penelitian dari saya tahun 2009 ya, terhadap anakan tiram mutiara Pinctada maxima yang dipelihara di perairan Maluku Tenggara. Saya lupa lokasinya itu di antara mau ke arah Key Besar. Ya, di situ ada satu perusahaan budidaya milik kakaknya Pak Moses Coanda. Di situ saya melakukan penelitian di lokasi budidaya mutiara milik kakaknya Pak Moses Coanda itu. Nah, dari hasil penelitian yang diperoleh, dari hasil penelitian yang saya lakukan itu, Anda bisa lihat bahwa ini jenis parasit yang saya temukan hidup menempel pada mutiara yang dibudidayakan di perairan Key. Jadi ada Lycidice, ada Polydora, ada Nereis, ada Silis, ada Streplosoma, ada Phyllodoce. Nah, Nereis, Silis, Streplosoma ini dia merupakan organisme Polychaeta penempel. Sedangkan Lycidice, Polydora, dan Phyllodoce ini dia merupakan organisme pengebor. Yang tadi saya jelaskan dari awal, bahwa organisme penempel ini dia juga bisa memanfaatkan lubang yang dibuat oleh organisme pengebor ini. Kalau lubang yang dibuat oleh organisme pengebor ini besar, maka organisme penempel yang tadinya dia hanya hidup menempel di permukaan cangkang saja, dia akan ikut masuk ke dalam cangkang lewat lubang yang dibuat oleh organisme pengebor tadi. Nah, hal itu yang saya temukan di lokasi penelitian di daerah Maluku Tenggara. Ya. Di sini yang mau saya jelaskan untuk Anda, di sini saya melakukan sistem perendaman dengan salinitas yang berbeda-beda terhadap anakan Pinctada maxima yang dipelihara. Nah, jadi saya aplikasikan perendaman dengan 0 PSU. PSU itu sama dengan PPT, sama dengan ppm. PSU itu Parts Salinity Unit. Ya, jadi kalau 0 PSU atau 0 PPT ini otomatis air tawar. Ya, yang tadi saya jelaskan di awal bahwa seringkali yang diaplikasikan di perusahaan-perusahaan budidaya itu merendam dengan menggunakan air tawar saja. Ya, jadi ini 0 PPT, 15, 30, 45, dan 60 PPT. Dari treatment yang dilakukan untuk 0, perendaman dengan 0, itu ada 10 individu yang dia bisa lepas, bahkan dia bisa keluar dari cangkang tiram mutiara. Itu berarti apa? Itu berarti aplikasi yang biasanya dilakukan
di sentra-sentra budidaya itu sudah benar, ya. Karena mereka padahal cuman 30 sampai 40 detik saja dia sudah bisa mengeluarkan organisme penempel ini dari dalam tiram mutiara itu, dari cangkang tiram mutiara itu sebanyak ini, ya. Nah, sehingga aplikasi ini bisa dilakukan secara terus-menerus. Nah, untuk yang 15 PPT atau 15 PSU ini, yang keluar ini, yang lepas dari cangkang tiram ini cuma 4 individu. Pasti Anda pikir kenapa cuma sedikit dibandingkan dengan yang menggunakan air tawar tadi. Kok cuma 4 individu? Karena apa? Karena yang tadi saya bilang, 15 PPT atau 15 PSU ini itu salinitas yang masih bisa ditolerir oleh Polychaeta. Jadi Polychaeta ini dia bisa hidup bertahan di salinitas 15 PSU ini. Sehingga kalau pakai salinitas 15 ini, dia masih tetap ada di situ. Dia tidak akan keluar. Karena dia masih bisa hidup di situ. Kondisi salinitasnya masih bisa dia tolerir. Ya. Saya ambil misal gini, misalnya kita manusia, kita tinggal di Tual, ada musim hujan, ada musim dingin. Kalau kita datang di Bandung, juga sama, ada musim hujan, ada musim dingin. Karena apa? Sistem tropis tadi, negara kita ini kan bersifat tropis. Nah, tapi dingin yang dirasakan di Tual tidak sama dingin yang dirasakan di Bandung. Bisa jadi musim hujan di Tual misalnya. Musim hujan di Tual itu suhunya masih bisa 25 derajat atau 27 derajat. Anda sampai ke Bandung, Anda bisa suhu musim hujan di Bandung itu bisa 20 derajat. Tapi Anda bisa tolerir. Anda tinggal pakai kaos kaki, Anda tinggal pakai jaket, Anda pakai selimut, sudah. Anda nyaman. Anda masih tetap rasa nyaman. Sama halnya dengan Polychaeta. Nah, untuk salinitas 15, dia masih rasa nyaman untuk hidup di situ. Makanya dia tidak keluar atau dia tidak lepas dari cangkang tiram mutiara. Begitu juga dengan salinitas 30. 15 saja dia rasa nyaman, apalagi 30. 30 itu sama juga dan dia pun tempat hidup secara alami. Kan? Karena rata-rata kondisi salinitas di Maluku Tenggara di Tual itu untuk daerah tropis itu rata-rata kondisi salinitas itu 30 sampai 35 PPT. Nah, kalau di Tual, perairan di Tual, rata-rata kondisi salinitasnya itu kalau musim hujan bisa 35 PPT. Kalau ada hujan sedikit 30. Jadi, kondisi salinitas itu masih aman untuk Polychaeta ini hidup, dia rasa nyaman saja. Jadi, kalau Anda aplikasikan dengan 15 atau 30, itu kurang efektif, ya. Kurang efektif untuk organisme Polychaeta ini dia keluar dari cangkang tiram mutiara tadi. Karena kondisi ini dia masih bisa ditolerir oleh Polychaeta. Ya. Bagaimana dengan kalau kita pakai salinitas 45 dan 60? Nah, di sini kalau pakai salinitas 45 yang keluar 11 individu, dan kalau pakai salinitas 60 dia keluar 13 individu dari cangkang tiram mutiara. Nah, kalau tadi saya jelaskan kalau 15 dan 30 itu masih bisa ditolerir oleh tiram mutiara, tapi kalau 45 dengan 60 susah bisa ditolerir oleh tiram mutiara sama dengan non salinitas air tawar 0 PPT ini. Itu dong saya bisa Polychaeta dia saya bisa tolerir lagi. Ya. Kenapa demikian? Karena kondisi fisiologis dari Polychaeta itu dia tidak akan mampu
hidup bertahan dengan kondisi cairan tubuh yang melebihi cairan tubuhnya itu, ya. Kalau Anda belajar fisiologi, saya rasa Anda sudah belajar di fisiologi dan Anda pasti sudah paham semester 3 lah Anda sudah belajar fisiologi mungkin, dan Anda sudah tahu itu kondisi fisiologi dari organisme, ya. Karena apa? Karena pada kondisi salinitas 45-60 ppt itu polikaita berada pada kondisi hiperosmotik. Ya, dia ada pada kondisi hiperosmotik. Dan cairan yang terdapat di dalam tubuh polikaita itu dia bersifat hipotonik terhadap lingkungan luar tadi. Lingkungan luar tuh lingkungan yang mana? Lingkungan yang katong bikin perendaman itu, densalinitas 45 sampai 60 itu. Ya. Dengan demikian, maka polikaita itu dia akan kehilangan dia pun cairan tubuh tadi. Karena dia pun cairan tubuh lebih rendah dari cairan pada saat katong melakukan proses perendaman. Cairan yang katong lakukan proses perendaman itu dia lebih tinggi dari cairan tubuh yang ada di dalam tubuh polikaita. Nah, akibatnya apa? Akibatnya karena dia punya cairan tubuh yang rendah, maka akan terjadi kemasukan garam yang berlebihan ke dalam dia pun cairan tubuh yang akan memaksa dia untuk cepat keluar dari cangkang tiram itu. Kalau dia akan mati. Kalau dia cepat keluar, dia akan mati. Dia keluar dan dia terendam dalam larutan garam yang katong buat, itu pun dia akan mati. Karena dia tidak mampu mentolerir dan dia tidak akan mampu hidup bertahan pada kondisi yang demikian, ya. Nah, dari tabel ini juga Anda bisa lihat, ya, dari hasil penelitian ini juga Anda bisa lihat. Oh, memang benar yang tadi saya katakan di atas dari awal. Kalau Anda perhatikan bahwa saya bilang di lokasi sentra budidaya manapun untuk organisme penempel yang paling banyak 70% menempel di cangkang tiram itu dari silis, jenis silis sp. Sama, kan? Sama seperti hasil penelitian yang ada di perairan Maluku Tenggara. Silis sp ini dia yang paling banyak jumlahnya ditemukan, ya, ada sekitar 15 individu ditemukan pada anakan tiram mutiara yang dipelihara di Maluku Tenggara di perairan Kei. Selanjutnya diikuti oleh Nereis, ya, golongan Nereis itu untuk yang penempel. Sedangkan yang paling banyak ditemukan untuk golongan polikaita pengebor itu dari jenis Lycidice. Dia yang paling banyak ditemukan mengebor cangkang tiram mutiara. Dan lubang pengeborannya itu lebih besar, ya. Sehingga mengakibatkan organisme-organisme lain juga akan ikut turut masuk ke dalam bagian dalam dari tiram mutiara. Jadi saya harap ini bisa menjadi satu pembelajaran buat Anda, sehingga satu waktu jika Anda diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang tadi saya jelaskan untuk Anda, paling tidak Anda sudah bisa, Anda memori sudah bisa berputar dan Anda sudah bisa ingat bahwa oh iya, ini pernah dijelaskan oleh Ibu Nali buat kita. Jadi semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat Anda di kemudian hari nantinya. Siapa tahu di antara Anda ada yang berminat untuk melanjutkan tugas akhir dengan menggunakan tiram mutiara, ya. Nah, kalau begitu demikian, kira-kira katong orang budidaya nih, apa yang harus katong lakukan? Ya. Ini menjadi pertanyaan penting buat
kita selaku orang-orang yang berkecimpung di budidaya, baik itu pengusaha budidaya, baik itu katong yang belajar tentang budidaya, apa yang mesti katong lakukan? Nah, yang harus katong lakukan, bagaimana katong memanage itu suatu katong pembudidaya sehingga bisa mencegah penyakit menginfeksi organisme yang katong budidayakan. Nah, oleh sebab itu, manajemen budidaya untuk pencegahan penyakit itu sangat penting diketahui oleh pelaku-pelaku budidaya. Nah, untuk penyakit tiram mutiara, kira-kira apa upaya yang bisa dilakukan untuk bisa mengurangi kerentanan tiram mutiara ini terhadap serangan penyakit? Kalau dari awal saya jelaskan, ada yang sudah dilakukan oleh pembudidaya itu, atau ada yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan budidaya itu. Pembersihan setiap waktu, bisa dengan biofouling, anti biofouling, bisa dengan perendaman, atau dong aplikasikan antara pencucian dan perendaman. Itu selalu rutin dilakukan, dikerjakan oleh orang-orang yang berkecimpung di sentra-sentra atau perusahaan lokasi-lokasi budidaya tiram mutiara. Nah, manajemen budidaya untuk mencegah penyakit tiram mutiara yang bisa dilakukan, itu yang pertama, harus budidaya itu dia berbasis sistem panel, ya, sehingga dia akan memudahkan untuk pemantauan cangkang dari tiram mutiara. Makanya kenapa pocket net dari tiram mutiara itu dirancang sedemikian kayak gini. Nah, jadi kenapa dibilang pocket net? Karena net pemeliharaan dari tiram mutiara ini dia beda dengan net pemeliharaan dari ikan. Ya. Kalau Anda lihat jaring pemeliharaan untuk ikan di KJA, Anda Poltek pun KJA, TBB pun KJA di bawah sana yang Anda bisa lihat. Dia besar saja, ukuran berapa kali berapa, taruh besar situ, kasih masuk ikan. Nah, itu. Dengan ukuran mata jaring yang berbeda-beda. Nah, kalau untuk budidaya tiram mutiara, pocket netnya itu dia seperti sak. Anda tahu sak atau kantong. Ya. Anda pun sak itu. Sak baju-baju seragam itu atau baju-baju kos yang punya sak itu, ya. Jadi net pemeliharaan tiram mutiara itu didesain berbentuk kantong, makanya dibilang pocket net, ya. Sehingga apa? Tujuannya apa? Memudahkan dalam proses pembersihan tadi. Jadi Anda tidak perlu susah-susah bongkar net itu lagi for harus kasih bersih tiram mutiara. Anda cukup angkat dari dalam rakit pemeliharaan itu, lalu Anda kasih keluar dari dia pusak itu sah, ya. Anda kasih keluar. Jadi tinggal kasih keluar, lalu setelah Anda kasih bersih, setelah Anda semprot itu pocket net itu, Anda kasih masuk kembali leh, kayak Anda kasih masuk uang dalam kantong begitu. Sistemnya seperti itu, mudah dikerjakan, mudah dilakukan. Terus tidak membuat tiram itu dia stres, ya. Karena kalau perlakuan yang terlalu berlebihan terhadap ketumpuk organisme budidaya pada saat pembersihan, maka organisme itu dia akan stres, ya. Jadi bukan Anda saja yang stres, tapi ikan mutiara, rumput laut, organisme budidaya yang kalau Anda tanggulangi sebetul juga dia akan stres. Akibat dari stres dia sakit, lalu kalau sudah berlebihan lagi, maka dia mati. Itu. Ya. Nah, sehingga pocketnya dirancang begini. Ya. Pocket pemeliharaan untuk spat, untuk juvenil, dan untuk dewasa juga
dia berbeda. Sama halnya kalau di KJA Anda pelihara ikan ukuran misalnya ukuran 5 cm, 5-10 cm, dia harus pakai mata jaring ukuran berapa untuk bikin dia punya net itu, jaring itu. Anda tidak bisa pelihara ikan ukuran 10 cm di mata jaring 5 cm, maka keluarlah ikan itu semua dari dalam kantong itu, dari dalam net itu. Sama dengan budidaya tiram. Nah, ukuran mata jaring untuk pocket net spot dia akan berbeda dengan ukuran mata jaring untuk pemeliharaan atau untuk pembuatan pocket net anakan dan individu. Ruangnya juga akan berbeda. Kalau spot dia agak sedikit banyak, ya. Dia agak sedikit banyak. Tapi kalau seukuran dewasa, maka satu pocket net ini bisa juga cuma 8, 16, 8, tidak lebih dari itu, ya, atau bisa juga 4. Nah, ini jadi digantung sistemnya seperti begini. Jadi begitu pocketnya dibuat seperti begini, frame-nya dibuat seperti begini, lalu ada tali gantungan, tinggal tali gantungan ini Anda gantung di rakit pemeliharaan. Ini rakit pemeliharaannya. Penggantungan di rakit pemeliharaan ini juga bukan cuma gantung, asal gantung saja, tetapi ada jarak antara satu pocket dengan pocket lainnya. Penggantungan ini selain ada jarak antara satu pocket dengan pocket lainnya, penggantungan di sini juga di rakit pemeliharaan ini juga harus memperhatikan pola arus tempat di lokasi budidaya itu. Kenapa demikian? Karena arus itu sangat penting untuk membawa nutrien atau membawa makanan yang bisa disuplai oleh tiram mutiara ini, ya. Jadi tiram mutiara ini sama dengan ikan. Kalau ikan katong pelihara di KJA, dia bisa dapat pakan alami, tapi katong juga bisa kasih dia pakan tambahan berupa pelet. Tapi kalau tiram mutiara ini kan katong bisa aplikasi dia dengan menggunakan pakan tambahan. Dia hanya memanfaatkan pakan alami di lokasi tempat budidaya itu. Dengan demikian, maka net yang katong pakai untuk pemeliharaan, ukuran mata jaringnya itu harus memungkinkan untuk suplai oksigen itu dia masuk dengan baik. Lalu ada makanan juga yang masuk yang bisa dimanfaatkan oleh tiram mutiara itu. Jadi makanan itu dia dapat dari mana? Ya dapat dari arus yang membawa. Jadi arus itu, pola arus itu dia bawa makanan, dia juga bawa selain dia bawa makanan, dia juga membawa oksigen, ya. Dia membawa oksigen yang bisa dimanfaatkan oleh organisme tadi, oleh mutiara tadi. Nah, sehingga penting sekali untuk kita bisa mempelajari bagaimana manajemen dalam suatu usaha budidaya itu, ya. Nah, yang berikut, sistem budidaya didesain agar mudah dilakukan pengangkatan dan pembersihan yang tadi saya jelaskan itu. Lalu yang terakhir yaitu sistem karantina untuk jenis yang akan dibudidayakan. Ya. Sistem karantina untuk jenis yang akan dibudidayakan. Artinya begini. Kalau Anda mau ambil bibit dari katakanlah dari Ohiwa untuk Anda budidayakan di Tarwa, Anda tidak bisa serta-merta ambil bibit dari Ohiwa, datang langsung Anda taruh di dalam pocket net, lalu Anda langsung gantung. Tidak bisa seperti begitu.
Tapi Anda harus karantina dia dulu untuk beberapa waktu, 1 atau 2 hari di tempat tersendiri, ya, yang dia berbeda dengan tempat budidaya yang katong budidayakan itu, ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau bibit yang katong ambil dari Ohiwasana ada organisme-organisme penempel atau dia ada penyakit, minimal katong sudah lakukan penanggulangan dulu, baru katong bisa budidayakan di lokasi tempat katong mau budidayakan di Tarwa misalnya. Sehingga tidak ada introduksi penyakit dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain. Sehingga penyakit yang tadinya misalnya ada di mutiara yang dipelihara di Ohiwa, dia tidak akan menjangkit ke mutiara yang katong pelihara di Tarwa, ya. Jadi itu gunanya sistem karantina, untuk mencegah sehingga tidak ada introduksi penyakit di lokasi budidaya. Jadi itu manajemen budidaya yang harus katong lakukan, ya. Jadi saya mau ingatkan untuk Anda, apalagi Anda sekarang semester 5, besok lusa Anda turun magang. Kalau seandainya Anda magang dan Anda ditempatkan di lokasi budidaya, jangan jemu-jemu Anda. Kalau misalnya di lokasi budidaya Anda disuruh ke rakit pemeliharaan, Anda disuruh angkat net, pocket net itu, lalu Anda disuruh membersihkan net, membersihkan tiram itu, lalu Anda bosan. Karena mahasiswa itu biasa begitu. Mahasiswa kalau dong magang di lokasi budidaya tiram mutiara, begitu pulang magang tanya, ada data tidak? Tidak ada Ibu. Kenapa tidak ada? Ya Ibu, barang katong setiap hari cuma cuci tiram saja. Padahal Anda tidak tahu, dengan mencuci tiram mutiara ada ilmu, ada pengetahuan yang Anda dapat di situ. Dengan hanya cuci tiram mutiara tiap hari, ada data yang bisa Anda dapatkan dari situ untuk Anda bisa menulis tugas akhir Anda. Dan saya harap apa yang saya jelaskan hari ini bisa jadi inspirasi buat Anda, sehingga ketika nanti Anda misalnya magang dan ditempatkan di lokasi budidaya, Anda bisa tahu apa yang akan Anda lakukan untuk bisa menyelesaikan Anda punya tugas akhir atau laporan magang nantinya. Nah, sampai di sini saya harap Anda bisa mengerti. Kalau Anda yang tidak mengerti, seperti minggu lalu saya katakan, Anda silahkan WA saya, Anda silahkan DM saya lewat IG saya, atau Anda silahkan bertanya lewat Messenger dan FB pun, dengan senang hati saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Saya harap penjelasan saya di hari ini bisa menjadi pembelajaran bagi Anda, bisa menjadi pegangan untuk Anda ketika nanti Anda ada di lingkungan tempat Anda bekerja, entah itu untuk magang atau satu waktu ada Anda yang bisa bekerja di lokasi-lokasi budidaya tiram mutiara. Semoga apa yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat untuk Anda di kemudian hari nantinya. Saya rasa demikian penjelasan saya hari ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai kita jumpa lagi di minggu depan dengan pembahasan tentang penyakit, virus, dan bakteri pada budidaya tiram mutiara. Sehingga Anda punya pengetahuan tentang penyakit patogen yang menginfeksi tiram mutiara yang dibudidayakan itu minimal ada dan bisa jadi pegangan untuk Anda. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat buat kita semua.